Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahma dari program studi komunikasi penyiaran Islam UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Saudara, minat masyarakat untuk berkuliah di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu ini semakin meningkat. Hal ini terlihat dari jumlah mahasiswa yang sudah mencapai 10.098 orang. Mereka terbagi di dalam 32 program studi, program sarjana, program magister, dan program doktor. Nah, saudara, salah satu jurusan yang diminati mahasiswa di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu ini adalah jurusan adab. Pertanyaannya, bagaimana profil dan kompetensi keahlian alumni dari jurusan adab ini? Nah, pada kesempatan kali ini juga saya akan mewawancarai Bapak Robert Tadi MSI, yaitu selaku Ketua Jurusan Adab. Baiklah saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Robert Tadi, yaitu Ketua dari Jurusan Adab. Pada edisi video kali ini tanggal 9 Desember 2022. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ya. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada baiknya Bapak memperkenalkan diri lagi biar lebih jelas ya Pak. Baik. Saya Robert Tadi MSI. Saat ini saya diberi amanah untuk tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan Adab Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Baiklah Pak, di jurusan adab ini apa visi dan misinya Pak, kalau boleh tahu? Untuk visi dan misi jurusan adab, visinya itu adalah unggul dalam keilmuan adab dan wawasan kebangsaan di Asia Tenggara tahun 2035. Ya, terus kalau misinya tentu kita akan menjalankan tridharma perguruan tinggi itu tadi ya. Yang pertama bicara tentang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ya di bidang adab. Ya, yang kedua di bidang menyelenggarakan penelitian ya di bidang adab juga kan ada dua ya, ada SPI, ada BSA. Terus yang ketiga menyelenggarakan kerjasama ya. Kerjasama ini tentu yang berkaitan dengan pengembangan kajian di bidang ilmu adab tadi. Dan yang keempat pengabdian kepada masyarakat yang kontennya itu lebih ke jurusan adab itu sendiri yang berkaitan dengan sejarah peradaban Islam dan juga bahasa dan sastra Arab. Oke, lalu kompetensi dan keahlian seperti apa yang diajarkan kepada mahasiswa di jurusan adab ini? Nah, karena dia kan sekarang itu kan ada dua ya, ada dua prodi, ada sejarah peradaban Islam, ada bahasa dan sastra Arab. Tentu kedua-duanya dia kan memiliki kompetensi yang berbeda ya. Kalau di sejarah peradaban Islam itu kita lebih untuk menciptakan bagaimana kemudian alumni itu nanti ahli di bidang sejarah, baik itu sejarah secara umum maupun sejarah Islam itu sendiri. Nah, maka keilmuan yang kita berikan juga lebih kepada misalkan ilmu-ilmu tentang historiografi dan yang lainnya gitu ya. Nah, untuk yang sastra Arab ya karena ini adalah sastra humaniora, maka kompetensi yang kita arahkan adalah tentang mereka itu memiliki kemampuan kompetensi di bidang sastra Arab itu sendiri, baik itu yang bercorak Timur Tengah maupun ya Indonesia secara umum. Lalu adakah kerjasama kemitraan untuk mendukung tercapainya keahlian bagi mahasiswa? Iya, untuk kerjasama payung hukumnya kan kita kan tetap menginduk di UIN ya, secara garis besar komando kerjasama. Tapi kita kemudian menurunkan kerjasama itu tadi pada aktivitas yang lebih mengkerucut pada kajian-kajian keilmuan di bidang adab, terutama sejarah peradaban Islam maupun bahasa dan sastra Arab. Nah, seperti misalnya yang di SPI, kerjasama kita biasanya kita kerjasama itu misalnya ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu, terus kita kerjasama juga dengan misalkan pengelola museum yang ada di Bengkulu ini sendiri, misalkan terus misalnya ke badan-badan arkeologi misalnya, terutama misalkan cagar budaya seperti misalnya pengelola rumah Bung Karno, misalkan terus pengelola rumah Ibu Fatmawati gitu ya, yang berkaitan dengan itu. Nah, pada konteks sejarah Islamnya tentu kita juga kemudian melihat ruang-ruang kerjasama itu mungkin di bidang misalnya di Kementerian Agama gitu. Nah, untuk yang sastra Arab ya karena dia lebih kepada keterampilan di bidang sastra, kita juga kerjasama dengan lembaga bahasa ya, lembaga bahasa, terus beberapa tour travel yang berkaitan dengan kegiatan aktivitas yang berkaitan dengan sastra Arab tadi.
Lalu akan diarahkan kemana juga dari lulusan di jurusan adab ini, Pak? Iya, sesuai dengan tadi ya visi dan misinya. Jadi kekhususan untuk dua prodi itu kan arahnya, misalkan seperti SPI ya, Sejarah Peradaban Islam, ya kita ingin menciptakan sebagai seorang sejarawan gitu ya. Sejarawan, terus untuk yang di bahasa dan sastra Arab tadi kita menjadikan dia sebagai misalkan orang yang terampil di bidang sastra gitu ya. Misalkan apakah dia nanti bisa sebagai guide sastra dan yang lain, penterjemah misalkan dalam bahasa Arab dan yang lain, itu arahnya ke sana gitu. Oke, berarti kalau misalnya di Bengkulu ini penerjemah itu belum ada misalnya, Pak. Apa itu tidak harus di Bengkulu? Kalau yang penterjemah itu kan kemudian tergambar dari mata kuliah ya, kalau yang di bahasa dan sastra Arab itu. Jadi sebenarnya yang kita arahkan itu ahli ya, ahli dalam menerjemahkan sastra yang berbahasa Arab tadi gitu. Kalau yang untuk prodi bahasa Arab. Nah, terus misalkan dia sebagai pendamping wisata, ya tentu yang menggunakan bahasa-bahasa Arab sebagai misalkan bahasa pengantar, dan juga misalkan seperti kalau di antar negara itu kan ada semacam yang bekerja di instansi luar negeri itu. Nah, dia kan ada di misalkan yang letaknya itu lebih pada lembaga-lembaga yang dia sebagai pendamping gitu ya, pendamping yang menggunakan misalkan bahasa sastra Arab tadi sebagai bahasa pengantarnya. Lalu motivasi Bapak selaku ketua dari jurusan adab ini untuk mahasiswa di kampus ini, terlebih untuk mahasiswa di jurusan adabnya dan mahasiswa yang nantinya akan masuk ke sini, calon-calonnya itu apa motivasi dari Bapak? Kalau saya sebenarnya sering menyampaikan kepada mahasiswa itu ya sebagai sebuah motivasi kekuatan, saya selalu mengarahkan bahwa setiap program studi itu dia kan punya distingsi ya, punya pembeda, punya kekhususan dan punya keunikan. Nah, dari kekhususan dan keunikan itulah kemudian mahasiswa itu bisa berkreativitas gitu ya. Kayak di bahasa dan sastra Arab, bagaimana kemudian mereka bisa membuat semua kelompok atau komunitas ya, kajian bahasa atau lembaga bahasa itu kan bisa dikembangkan sebagai motivasi. Maka kemarin kita juga pernah melaunching gitu ya, ada kajian lingkar bahasa gitu ya di bahasa dan sastra Arab. Nah, terus untuk yang SPI tentu motivasinya ya kita ingin kemudian bagaimana kemudian kita bisa mengarahkan mahasiswa itu untuk dia bisa menjadi seorang penutur, sejarawan gitu ya, yang berkaitan dengan sejarah dan budaya. Nah, itu motivasinya. Maka beberapa kegiatan di luar juga kita sering juga memberikan ruang kepada mahasiswa itu untuk bisa terlibat. Misalnya ada undangan dari Dinas Pariwisata atau Dinas Kebudayaan, kita berupaya untuk memberikan ruang kepada mahasiswa untuk terlibat agar mereka punya keinginan dan harapan yang kuat juga untuk bisa berkembang di prodinya itu. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Maaf sudah mengganggu sedikit. Baiklah saudara, itulah wawancara saya tadi bersama dengan salah seorang ketua jurusan yang terdapat di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu ini. Nah, saya rasa dari wawancara tadi tidak ada yang perlu diragukan lagi dari UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu ini. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Saya Aulia Rahma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.